DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi atau kabupaten atau kota. DPRD disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 3 yang berbunyi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Untuk mengoptimalkan kinerja DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka dibentuk fraksi-fraksi di dalam DPRD. Sebagai pengemban amanat rakyat, peran dan fungsi DPRD perlu diketahui masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini harus dijalankan para anggota DPRD sebagai representasi kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi yang mereka bawa. Penjaringan aspirasi ini merupakan bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. Penjaringan aspirasi juga menjadi tugas DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya sesuai amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah. Fungsi legislasi dijalankan dengan pembentukan peraturan daerah dan menentukan kebijakan yang mengedepankan keinginan rakyat. Fungsi anggaran dijalankan dengan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang diajukan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah kabupaten. DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan tujuan kegiatan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. DPRD Jawa Tengah terdiri dari 5 komisi, salah satunya adalah Komisi E. Komisi E bertanggung jawab pada bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan teknologi, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, kebudayaan, sosial, kesehatan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk. Komisi E DPRD Jawa Tengah periode 2024-2029 beranggotakan 23 wakil rakyat. Salah satu anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah adalah Bagus Suryo Kusumo yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Bagus Suryo Kusumo memasuki Gedung Berlian sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah II yang terdiri dari Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Meski baru pertama kali terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Tengah, namun sejatinya wakil rakyat ini sudah dekat dunia politik sejak lama. Berkat mendiang ayahnya yang juga aktivis politik senior. Sempat menjadi aparatur sipil negara di bidang pendidikan, Bagus Suryo Kusumo kemudian memilih jalan politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Tengah untuk mengabdikan diri pada masyarakat lebih luas. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi kita dalam program Tokoh Kita bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan hari ini tokoh kita yang ada di depan saya adalah tokoh muda ya. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mas Bagus Suryo Kusumo. Halo Mas Bagus. Selamat siang. Oke, ini tadi saya spill tokoh muda itu langsung ketawa gitu. Apa nggak muda? Muda kan? Setengah, Mbak. Oh, setengah ya, tapi ini adalah tokoh muda lah ya di DPRD Provinsi Jawa Tengah ini. Mas, gimana nih rasanya dari seorang pendidik ya gitu ya, kemudian sekarang jadi anggota Dewan? Nek rasanya biasa sih. Rasanya biasa? Biasa, kadang saya bangun tidur tuh lupa nek saya anggota Dewan. Oh gitu? Jadi rasanya biasa banget gitu ya, jadi emangnya? kalau saya nggak ada perubahan. Jadi teman-teman itu kadang manggilnya bapak, bapak gitu. Saya nggak mau. Panggilnya jadi, apa? Bagus yang sekarang itu juga masih bagus yang dulu. Oke, saya pikir manggilnya bapak, saya nggak mau, maunya ibu gitu. Om. Bercanda. Oke, jadi rasanya biasa aja. Nggak ada sesuatu yang berubah gitu dari seorang Mas Bagus gitu yang sebelumnya bekerja di ya cukup berbeda kan gitu. Ya, kalau perubahan pekerjaan iya ada. Yang dulu ngurusi administrasi dan lain-lain.
Nah sekarang kan urusannya di lapangan. Nah ketika urusan lapangan itu kita nemu banyak masalah. Nah dulu urusannya cuma urusan pendidikan, guru dan lain-lain. Sekarang semua masalah banyak semuanya. hal. Ada yang masalah, Mas Dewan, ini saya kena pinjol. Oke, lapornya Ini ke Dewan. gimana ya? Gitu laporan ke Dewan. Oke. Ini masalahnya lebih kompleks. Lebih kompleks. Ya, Dewan. Ini kan masih beberapa bulan lah ya dari dilantik sampai sekarang ini. Tapi ada nggak yang dirasakan yang memang selain tadi banyak yang diurusi gitu ya, dia hanya soal pendidikan, tapi sekarang lebih melebar, itu apa lagi yang? Ya sekarang jadi tahu bagaimana pola penganggaran, bagaimana pola penganggaran. Terus ternyata kita semua bertindak itu pakainya aturan hukum, perda. Nah itu kan tugas kami. Saya baru tahu itu. Oke. Oh ternyata sudah ada perdanya ini, perdanya ini, perdanya ini. Nah yang agak belum bisa maksimal ke masyarakat itu perda ini masyarakat jarang tahu. Jadi selama perjalanan beberapa bulan ini baru nemu nih, oh ternyata ada beberapa perda. Iya, sudah ada aturannya, sudah ada. Jadi misalnya masyarakat tentang pendidikan, ternyata perdanya pendidikan sudah ada. Nah kita kan patokannya perda berjalan aturan hukum. Nah cuman ini masyarakat nggak tahu. Oke, jadi selama ini salah satu contohnya Ya, adalah soal itu. pendidikan. Soal apa nih contoh perda apa nih yang di bidang pendidikan yang? Perda pendidikan itu misalnya aturan untuk SMA SMK. Ini kan sudah ada semua. Cuman kadang masyarakat kan maunya cepat, instan. Ini harus gini, harus gini, harus gini. Lah kita kan patokan anggarannya perda. Oke. Kalau di perda itu nggak ada, kita kan nggak bisa. Oke, jadi ini start juga ketemu masalah, ketemu sesuatu yang kemudian ditata lah ya untuk depannya gitu ya. Ini baru awal udah serius banget langsung. Nek dulu kan gini toh. Nek dulu kan kayak saya misalnya. Ada masukan dari masyarakat. Ora, kuwi kudune iso kaya ngono. Anggarannya kudune iso ditata. Ternyata begitu sudah masuk sini kan nggak bisa seenaknya. Anggaran sudah ada pagunya masing-masing, sudah ada perdanya gitu loh. Proses penganggarannya juga itu nggak bisa langsung serta-merta. Nggak bisa. Dulu masih menyangkal ya kalau ada hal masih menyangkal. Masih menyangkal. Sekarang ada dalam sistem baru nggak gitu ya. Nah, kita balik lagi nih di awal nih. Ini kan dulu pendidik gitu ya, cukup panjang juga perjalanannya. Terus kemudian di 2024 ini nyalek lah ya, dan alhamdulillah jadi. Apa sebenarnya yang melatar belakangi dengan latar belakang pendidikan itu atau hal yang lain gitu yang melatar belakangi kemudian ini kok tiba-tiba nyalek gitu? Kalau nyalek itu amanah, Mbak. Ya. Jadi dari almarhum bapak saya. Waktu beliau sakit, beliau itu sempat pernah bilang, "Mbok kowe nyalek." Itu saya masih pikir-pikir panjang. Ketika saya pikir panjang kan sebelumnya saya PNS. Ya golongan pangkatnya lumayan lah. Golongan pangkat lumayan, saya ASN. Nah, ini kan agak jadi kendala, Mbak. Terutama kan keluarga, istri saya. Yang sudah suaminya itu, suaminya yang sudah setiap tanggal 1 kelunting. Ini kan juga. Iya toh, ini posisinya tanggal 1 kelunting, saya konsultasi ke istri saya itu hampir 1 minggu, 1 bulan itu belum bisa. Nah setelah itu tak kasih pemahaman, akhirnya istri saya ikhlas, saya nyalon. Nah nyalon pun itu kan juga perjudian, antara jadi dan tidak jadi kan. Nah, pertaruhan itu tadi. Ya, banyak orang yang lihat Mas Bagus kayak privilege dari almarhum Bapak. Tapi kan mereka tidak tahu privilege itu kan kalau kita tidak jalan sendiri ke lapangan nggak bisa. Betul. Berapa persen yang dapat dan itu. Nah ternyata saya tetap jalan, Mbak. Saya tetap turun ke lapangan, dari konstituennya almarhum saya tetap rawat, saya bina seperti itu, dan akhirnya ya sekarang duduk di sini. Oke. Jadi pertaruhan itu saat ini hasilnya beda, gitu ya. Taunya orang itu kalau di luar nggak tahu masuk ke dalam ya, taunya wah bagus kayak penak kayak. Taunya kan gitu. Tapi kan mereka nggak tahu dalamnya saya. Apa tuh dalamnya? Ya repotnya gejolak-gejolaknya kan iya nggak tahu. Juga, itu ada beberapa TA saya. TA saya itu orang luar. Orang luar lingkaran saya kan. Dari komunitas saya, dia di luar. Begitu dia tahu saya gimana, baru dia tahu. Oh jebule perjuanganmu kayak gini tuh Mas. Oke. Jadi proses. Iya nggak serta privilege itu enggak. Banyak lah dari bapaknya tokoh-tokoh, terus privilege ke anaknya belum tentu loh anaknya bisa. Betul. Kan kembali lagi ke anaknya. Oke, jadi ini karena awalnya adalah amanah dari bapak, kemudian
mendapat restu, gitu. Proses mendapatkan restu juga panjang gitu ya, dan akhirnya karena ada restu itu mungkin bisa jadi juga gitu ya sekarang. Nah ini berarti Mas Bagus ini kan adalah putra dari politisi senior lah ya, Pak Bambang itu luar biasa gitulah, kiprahnya juga banyak orang ya sudah sangat mengenal kiprah beliau gitu. Nah berarti kan sebenarnya dunia politik ini kan bukan hal yang baru memang kan, bertahun-tahun kan, mungkin separuh hidupnya memang gitu kan. Jadi apa dari situ yang kemudian membentuk Mas Bagus? Dari gini, sebelum saya masuk ASN tuh saya juga sudah ada di politik. Sebelum. Tapi begitu masuk ASN kan selesai semua, Mbak. Urusan politik sudah selesai semua. Nah ini modal awal. Modalnya itu ketika saya ngantarkan beliau almarhum kemana. Saya belajarnya cuma situ. Ketika di belajar tempat dari situ, tapi tokohnya. Tempat di rumah, beliau cara nangani masalah, urusan ini seperti ini. Saya belajarnya sampai sekarang masih di situ. Dan saya jadi anggota dewan yang sekarang ini, konsepnya beliau masih tak pakai. Contohnya seperti apa? Jadi misal datang ke posko ini, cerita jenengan sama teman-teman mau curhat apa gitu. Saya masih pakai celana pendek, pakai kaos. Jadi memang ada image yang memang ingin diciptakan atau memang enggak ya sudah gitu. Oh gitu, memang ya kayak gitu aja. Iya. Jadi saya saya punya prinsip gini loh, Mbak. Saya punya prinsip penampilan terakhir lah. Kadang sekarang kan orang penampilan yang pertama. Kalau saya enggak, dalam artian jenengan bisa lah santai dalam pemikiran, santai dalam penampilan, tapi serius dalam pemikiran. Jadi nek ketemu saya misalnya tak ajak ngobrol gini, lah terus ada proposal misalnya, proposal masuk. Ketika proposal masuk kan biasanya aku tak bantu. Saya enggak, ini konsepmu itu toh. Kalau dia bisa menjelaskan, A, B, C, D, berarti orang ini masuk. Jadi enggak asal karena kenal dekat gitu ya, proposal langsung jalan enggak. Tapi seberapa besar sebenarnya pengaruh Pak Bambang atau bapaknya Mas Bagus ini dalam membentuk Mas Bagus yang sekarang ini? Banyak, Mbak. Contohnya apa banyak. yang paling mungkin? Yang paling besar itu pengaruhnya didikan beliau mandiri. Jadi ketika beliau itu 3 periode di pimpinan Dewan Kabupaten, terus 1 periode nggak utuh di provinsi, itu privilege saya nggak ada loh. Nggak ada sama sekali. Untuk saya, adik-adik saya, keluarga saya itu nggak ada sama sekali. Just biasa aja. Kan biasanya kan misalkan di sekolah nih berarti kan 20 tahun ya Bapak ini penjabat gitu, sekitar 20 tahun. Nggak ada privilege yang nggak ada sama sekali. Jadi beliau itu memang mendidik. Contoh misalnya, saya KKN 45 hari. 45 hari itu kan tahunya orang kalau KKN Sabtu Minggu pasti pulang. Ya enggak? Ketika Sabtu pulang, saya sudah ditanya Bapak, kowe balik nopo? Tugasmu ning kono 45 dino. Suruh balik. Iya, saya di 45 hari di KKN. Jadi memang dididik aturannya seperti apa, tanggung jawabmu apa ya sudah dilaksanakan dulu. Jadi membentuk sekarang. Iya. Jadi begitu beliau tidak ada, baru saya tahu ini hasil didikan beliau. Nah ini nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita, harus break terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam Tokoh Kita. Ya, masih di Tokoh Kita bersama dengan Mas Bagus Suryokusumo, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita tadi sudah ngobrol tentang bagaimana latar belakangnya Mas Bagus ini gitu ya. Kemudian sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang berikutnya nih Mas Bagus, ini kan sudah cukup lama sebenarnya di politisi, tapi sebagai anggota dewan kan ini cukup baru gitu ya. Apa yang jadi tantangan terbesarnya gitu, dan politisi muda beradaptasi di tengah politisi yang lain yang juga sudah cukup berpengalaman gitu. Gimana nih Mas? Jadi gini Mbak, tantangannya itu ternyata di DPR Provinsi itu kan jumlahnya 120. Nah, kita masih muda ini. Nah, ini ada banyak-banyak senior yang sudah berpengalaman. Nah, ini di sini kan nggak ada ospeknya, Mbak. Tahu-tahu udah langsung jalan gitu kan. Nah, ini kan kita masih baru cari, di DPR tuh kalau paripurna seperti ini, kalau rapat komisi seperti ini, kalau ada aspirasi seperti ini. Lah ini kan masih belajar.
teman-teman ini juga masih banyak yang belajar. Kalau di sini kita tidak mengandalkan skill kita sendiri, ya nggak bisa berkembang. Nggak ada yang ngajari. Nggak ada yang ngajari. Iya, harus belajar sendiri. Kesulitan apa yang pertama mungkin dirasakan atau dihadapi Mas Bagus? Kalau kebetulan nggak ada Mbak saya. Jadi tantangannya langsung teratasi. Jadi gini, ya? yang dulu saya pernah sebelumnya ngelola punya almarhum. Ini kan sekarang saya masuk di sini. Nah, terus pola saya sebagai ASN untuk administrasi kan sudah paham. Nah, ini kan tinggal tak klop-klop ketok wae. Oh, ternyata pola penganggaran besar seperti ini. Ya kan saya kecil. Oh, ternyata seperti ini. Udah gitu. Tapi di proses pekerjaan dan lain sebagainya tidak ada sesuatu yang beradaptasi dengan yang lainnya, kan nggak ada yang ngajarin nih gitu. Tapi secara bersosialisasinya apa memang sebagian sebenarnya sudah cukup kenal ya karena apa tadi mendampingi Bapak sebelumnya gitu. Sebelumnya sudah kenal, terus kan tinggal bagaimana bahasanya kan ketika pelantikan penetapan tanggal 21 Maret ditetapkan KPU, itu kan saya masih punya waktu luang hampir 7 bulan sampai 3 September. Nah, 3 September, peluang 7 bulan ini saya siapkan untuk sistem saya nanti jadi DPR seperti apa sih? Kan gitu. Nanti aspirasi saya seperti apa? Terus yang paling penting kan pendapatan saya berapa sih? Terus pendapatan di luar gaji berapa sih? Kan gitu loh. Nah, untuk nanti nata konstituen seperti apa sih kan gitu, Mbak? Kalau nggak belajar gitu kan berat. Ini teman-teman yang muda yang baru kan taunya aku saya dari anggota DPR. Tapi pendapatannya nggak tahu, pendapatan di luar gaji nggak tahu, aspirasinya berapa nggak tahu. Nanti begitu ketemu konstituen berani janji banyak, Mbak. Begitu sampai ke sini di kantor sini ternyata polanya beda, pangkas, boror. Tapi itu terjadi di teman-teman yang baru gitu. Banyak terjadi. Makanya saya tak dampingi, tak bilang pelajari sih. Jangan terus langsung ngomong iya, mati. Kan kita hanya sebagai anggota. Tembak-tembak dor-dor. Iya. Nek pimpinan, ketua gitu sudah nggak mikir itu. Tapi kalau anggota kan masih berpikir. Hanya sebatas anggota. Anggota kan belum punya kebijakan, Mbak. Kebijakannya pribadi. Kebijakan secara lembaga kan tidak ada. Nah ini jadi diuntungkan lah ya, tetap ada privilege yang sebelumnya karena mendampingi Bapak gitu ya, ada Pak Bambang yang 20 tahun jadi ini sangat cukup membantu lah ya gitu dalam posisinya Mas Bagus sekarang gitu. Nah di Komisi E sendiri sebenarnya apa sih yang kemudian atau sebagai anggota Dewan gitu, apa yang memang Mas Bagus ingin bawa gitu di DPRD ini gitu, sebagai wakil rakyat? Gini, sebelum saya masuk jadi anggota DPR kan saya juga ada di kepemudaan, Mbak. Organisasi. Organisasi apa itu? Di KNPI. Oh, di KNPI ya. Terus teman-teman ormas itu juga banyak. Terus di pendidikan saya juga guru. Kesehatan kebetulan istri saya bidan. Sering ngobrol di rumah gitu. Memang banyak PR, Mbak. Nah, terutamanya kalau di Komisi E itu kan yang utama mengentaskan kemiskinan. Jadi banyak PR utamanya itu. Banyak sektor itu intinya di pengentasan kemiskinan. Padahal Jawa Tengah sekarang aja data berdasarkan by data ya. Besok itu saya tematik pengentasan kemiskinan, besok itu di Brebes. Itu dari di tahun 2025 ini 17 kabupaten kota. Daerah merah. Hampir separuh. 17 kabupaten kota. Hampir separuh. Dari 35 kabupaten kota. Nah, ini kan PR besar. Karena instruksi dari partai, dari Ibu Ketua Umum kan kita harus meningkatkan dan memberdayakan kaum margen. Berarti kan intinya pengentasan kemiskinan. Nah ini masih 17. Oke, jadi ini yang mau dibawa oleh Mas Bagus. Dan sektornya itu semuanya ada di komisi saya. Pengentasan kemiskinan ini. Dari mulai sektor pendidikan, kesehatan, Kesra, dinas sosial. Kalau BPBD bencana lain lah. Terus pemberdayaan perempuan dan anak, dinas kesehatan, itu semua di sini. Nah ini kan juga PR banyak. Nah kalau sudah jadi anggota DPR Provinsi Jawa Tengah kan gitu toh. Pikirannya kan sudah Jawa Tengah. Iya. Nggak bisa saya mikir dapil saya sendiri. 17 kabupaten kota. Iya, kalau mikir dapil mikir aspirasi. Tapi kalau mikir kepentingan Jawa Tengah, terutama kita mengurangi angka kemiskinan kan sudah mikir se-Jawa Tengah.
17 kabupaten kota tadi jadi prioritas. Jadi ini adalah intinya adalah pada pengentasan kemiskinan gitu ya. Tadi masih 17 kabupaten kota di garis merah gitu. Nah, selama di periode ini kan sudah hampir sudah beberapa bulan lah ya, sudah hampir ini cukup panjang. Ini apa yang kemudian dalam program menuju tadi pengentasan kemiskinan ini yang sudah dilakukan di periode ini? Kalau periode ini dari kunjungan, dari penganggaran kan itu kan posisinya sudah diplot untuk Dewan yang lama, Mbak. Dewan yang lama sudah ada. Jadi ketika kita dilantik itu kan KUA-PPA sama DPA-nya anggarannya sudah didop, sudah terbentuk itu. Nah, kita kemarin rapat komisi cuma ngawal aja. Jadi misalnya ini untuk apa? Ada efeknya nggak untuk ini? Untuk apa ini? Nah, nanti hal-hal itu misalnya controllingnya kita itu kan untuk evaluasi 2026. Ya, ini juga seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Di lapangan kan ketemu banyak orang yang macam-macam lah ya curhatnya gitu ya. Itu juga salah satu yang kemudian indikator untuk ini. Gitu. Kebetulan saya mau launching ini. Apa? Curhat Mas Dewan. Itu apa tuh curhat Mas Dewan? Boleh curhat kapan aja? Oh enggak. Kalau kapan aja ya. Kapan aja ya. Tapi kontak person yang tak share, biasanya itu kan kontak person lain ini. Enggak. HP saya sendiri. HP-nya masih bagus saya sendiri. HP nomor saya sendiri. Overload gitu laporan masuk. Enggak. Direspon semua nggak itu? Ada nganunya Mbak, ada teknis caranya ngetik. Jadi kasih format gitu ya? Formatnya. Kasih format. Ini sudah jalan atau baru mau saya launching? Baru mau launching, kapan itu di launchingnya? Paling minggu depan. Paling minggu baru depan. Mau saya launching, nanti kalau dari sosmed saya buka semua, nomor HP saya buka semua. Tujuannya biar saya bisa nyerap masukan dari masyarakat itu. Nah, kalau selama ini, sebelum ini di launching, sistemnya bagaimana? Masih gini, kadang kan gini toh Mbak, yang tahu nomor HP saya, itu kan beberapa. Nah, kadang misalnya Mbak Septi mau konsultasi ke saya masalah di tempatnya Mbak Septi, tidak punya nomor HP saya. Jangan pasti lewat orang. Ini kalau lewat orang ini kan ceritanya sudah beda, Mbak. Ya, betul. Sama yang bersangkutan sendiri loh, kan sudah beda. Terpotong informasinya. Iya. Jadi lebih baik yang bersangkutan aja yang cerita. Kalau sekarang sudah beberapa, tapi kan lewat kurir lah. Nah, lewat kurir ini kan masalahnya sudah beda. Distribusinya panjang. Oh iya, kadang-kadang yang gini. Lah gue ceritanya piye? Gini. Jajal wong kita mau kayak gitu. Ini beda, Mbak. Ketemu yang begitu. Beda, iya. Loh kok beda? Ya terus biasanya kayak gimana tuh kalau hal yang semacam itu? Ya ini yang tadi cerita tak igirke tau sama yang pelaku toh ya. Langsung bersangkutan. Oke. Jadi yang pertama tadi memang sebagai anggota dewan ini Mas Bagus memang utamanya adalah untuk ikut pengentasan kemiskinan utamanya di sini. Yang utama di banyak situ. Sektor tadi. Yang kedua, menyiapkan kepemudaan ini untuk 2045. Menyiapkan pemudaan. Iya. Itu menyiapkannya seperti apa di 2045 nanti kita lanjutkan lagi. Kita harus break lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita. Oke, masih bersama kami dalam Tokoh Kita dan masih bersama tokoh kita Mas Bagus Suryo Kusumo. Kita lanjutkan lagi nih Mas, ini tadi progresnya adalah pengentasan kemiskinan dan juga menyiapkan kepemudaan gitu ya di menyambut 2045. Iya. Masih jauh loh Mas. Jauh banget. Tahun lagi. Nah itu kira-kira seperti apa gitu menyiapkan kepemudaan di 2045 itu? Ya gini Mbak, kemarin sama Dispora kan kita ngadakan FGD. Nah, indeks pembangunan manusianya Jawa Tengah itu 73%. Total berarti ya, all genre ya. Tapi indeks pembangunan pemuda itu cuma 53%. Jauh loh, selisihnya kan jauh ini. Nah, padahal di data BPS 50% lebih itu kan pemuda. Dari 50% baru 53% loh, kan gitu. Nah, kadang ada beberapa penanganan pemuda, bagi saya. Jadi pemuda yang sudah 35 tahun ke atas, 35 tahun ke bawah sampai umur 18 ke bawah. Ini tak bagi 3 biasanya. 35 ke atas. Ya, biasanya tak bagi 3. Lah, nek 35 tahun ke atas itu bagi saya pemuda kasep.
Oke. Karena 20 tahun lagi sudah. Enggak, ini ditata seperti apa sudah nggak bisa. Oh, betul. Ya sudah, karakternya sudah keluar. 40 tahun itu karakter udah nggak bisa berubah. Karakternya sudah keluar ini. Okay. Nah, kalau 35 tahun ke bawah, ini pemuda nanggung. Banyak yang masih punya idealis, yang masih punya konsep untuk berpikir. Cuman ketemu yang 35 tahun ke atas selesai. Kenapa? Idealisnya hilang. Oh, gitu. Jadi bahasannya gue ngopo mikir kaya ngono. Ngene kan gue penak. Ini kan sudah nemu dunia nyamannya dia. Nah, yang baru 18 tahun ke bawah ini kan yang baru harus digarap. Masih labil lah. Nah, maksud saya sama dinas itu kadang ini beda penanganannya. Jangan dianggap semua pemuda. Nah, dianggap semua pemuda ya ini bawah, tengah, ini katut. Jadi selama ini masih seperti itu? Masih. Bahwa dari dinas kepemudaan masih programnya, kebijakannya masih yang pemuda itu. Nah, bagi saya dibagi 3. Jadi umur yang sepuh-sepuh dengan ketemu beberapa temen lah, mesti diajak ngobrol gitu sudah, aku ora mikir kaya ngono. Padahal itu masih pemuda juga. Iya, gitu, tapi yang bawah masih ada, iya ya, kudune ngene ya. Tapi begitu nanti ketemu, ngopo mbok pikir. Yang penting golek duit, ngapain dipikir. Nah, nanti yang bawah itu yang SMA dan lain ini kan masih kinyis-kinyis gitu. Nah, ini kok nek ketularan sing tengah, sing ke atas ini kan sama aja, Pak. Okay. Mau gimana kita? Jadi dengan yang tadi dipilah-pilah itu tadi ya dari sisi usianya gitu. Nah, kemudian apa yang program atau kebijakan yang akan didorong untuk itu? Nek saya dibanyakan ruang publik untuk pemuda. Dibanyakan ruang publik sama sekarang itu nek pemuda itu PR-nya di public speaking. Maksudnya gimana di public speaking? Gini, bagaimana skill mereka? Teman-teman itu punya kreativitas ya. Tapi ketika ditanya seperti ini, nggak mungkin berani ngomong. Betul. Saya sering bilang, ketika misalnya kepala daerah ini manggil anak-anak muda untuk suatu kebijakan, ini nggak berani ngomong. Akhirnya kepala daerah yang ngomong, nanti gini ya. Begitu pulang, mereka kan bilang, kok ngono ya? Kudune kan gini. Itu banyak ya gitu. Oh gitu ya? Iya. Banyak yang terjadi seperti itu. Karena Mas Bagus kan memang juga kiprahnya di KNPI juga lama dan mengalami hal semacam itu. Banyak. Okay. Jadi beberapa organisasi mau ketemu Pak Daerah harus sama saya. Oke. Mbok ngomong dewi, gitu. Ora wani. Nah ini PR-nya itu. Oke. Ngomongnya rawani. Ngomong aja susah ya. Kita mau menyampaikan pendapat, menyampaikan isi. Takut salah. Gitu. Gitu loh. Padahal kan kalau anak-anak muda mau ngomong seperti apa terserah. Mau itu konsepnya dia. Jadi harus ada semacam apa mungkin pelatihan untuk apa ya? Biar mentalnya ini mental berani ngomong. Berani ngomong. Gitu. PR-nya anak muda itu tidak berani ngomong. Tapi mereka juga banyak loh yang speak up di medsos biasanya. Beraninya kan medsos. Gitu. Zaman sekarang. Ya, tapi kan tidak berdasarkan data. Contoh, saya juga sering ngomong sama pemuda-pemuda itu, teman-teman itu. Lihat TikTok, lihat Instagram. Biasanya TikTok sekarang. Ketika lihat sosmed TikTok, ini pikirannya sudah, ini bener. Iya, nggak kritis. Iya, contoh. Saya sering perumpamaan contoh sepak bola. Sepak bola itu ketika kemarin lah Indonesia Bahrain. Habis itu kita bahasanya dicurangi. Merasa dicurangi. Nah, 96 menit jadi 99 menit. Kan gitu kan? Bahasanya dicurangi. Saya sudah bilang itu, iki sesuk ning TikTok mesti metu Bahrain didiskualifikasi. Kan bener akhirnya, mau mereka buat konten. Tapi kan ini dipercaya penuh. Jadi sosmed itu dipercaya penuh, ini bahaya juga. Nah teman-teman harus cari cek data juga. Jangan terus percaya sosmed. Kayak kemarin ada isu di sosmed, Ketua DPD saya Pak Bambang Pacul diisukan mengundurkan diri dari PDI saat rombongan ini kan gitu. Iya. Ini sudah banyak yang rame banget viral. Gitu. Karena merasa gagal dan lain sebagainya gitu ya. Lah kan saya jawab gampang. Lah nek saat rombongan komandan itu mengundurkan diri berarti saya mundur toh. Jenengan nanti wakil rakyat atau nanti yang kalau Pak Bagus sendiri gitu,
karena sekarang ini di era yang seperti sekarang ini kita nggak bisa mengendalikan itu. Nggak bisa banget mengendalikan. Mau mengklarifikasi terus-menerus juga kayaknya takes time gitu. Tidak semua harus diklarifikasi. Nah kalau Mas Bagus untuk hal semacam itu terkait sebagai posisinya sebagai anggota dewan itu gimana? Ya kalau saya sosialisasi sama teman-teman muda itu yaitu cek data. Nek misalnya seperti itu jenengan pahami, jenengan percaya, ya selesai. Pola pikirnya akan manut ini. Jadi tidak diruntut, oh kejadiannya gini, oh iki hoak. Kan banyak sekarang. Hanya mencari konten. Iya, semakin banyak konten langsung dianggapnya itu betul. Oh iya. Biasanya begitu kan. Padahal mereka yang membuat ini kan konten. Iya. Gitu loh. Oke, jadi ya kalau memang seperti itu, nah kalau dari Dewan sendiri kemudian mendorong eksekutif lah untuk mengatasi hal-hal semacam ini seperti apa? Nah tadi saya baca itu dari sekarang Komdigi ya, katanya mau ada aturan pembatasan bersosmed. Mungkin nggak itu? Oh, nah itu juara. Juara kalau sampai bisa begitu. Juara. Ya? Kalau memang mau membawa nanti teman-teman yang masih Gen Z ini untuk nanti berkembang di tahun-tahun berikutnya, juara itu. Oke. Pembatasan itu pembatasan dalam durasi penggunaan atau pembatasan untuk kemudian kontennya gitu? Kontennya. Dalam artinya gini, misalnya TikTok itu boleh dipakai untuk umur 18 tahun ke atas. Sekarang kan sebenarnya juga ada batasannya itu juga gitu, ada batasan-batasan usia atau apa, tapi kan akhirnya pakai akun-akun yang nggak bisa, Mbak. Iya kan? Ya kan banyak gitu anak-anak yang umurnya misalnya nih anak-anak gitu pakai akunnya orang tuanya atau apa gitu. Tapi aturannya, administrasinya kan juga harus dibuat. Nah ini anak saya aja punya TikTok. Nah iya makanya itu kan. Kan berarti harusnya dari Google Play Store itu sudah ada aturan belum 18 tahun nggak bisa install kan gitu. Bahkan itu nanti bisa merujuk ke kepemilikan alat. Iya. Iya kan gitu kan, handphone misalkan dan sebagainya gitu. Itu harusnya gitu. Jadi memang tergantung di keluarga sih. Oke, jadi menyiapkan kepemudaan di sampai 2045 itu sebenarnya kalau ditelusuri, ditelaah itu banyak sekali ya poin-poin yang nanti. Yang kuncinya itu sekarang itu di lingkungan paling kecil keluarga itu ditata dulu. Ditata di lingkungan keluarga. Ya. Okay. Saya itu anak saya kelas 3 SD sama TKA. Itu saya tidak pernah tanya nilai mobil. Oke. Setuju, saya juga nggak pernah. Yang tak penting kamu ambil barang kembalikan tempatnya. Itu kamu habis makan kait tempat sampah. Itu yang paling penting. Sikap. Ya. Apa? Kemudian yang menurut Mas Bagus, kenapa itu lebih penting dibandingkan dengan sekedar nilai-nilai tadi? Wah, lihat kondisi sekarang di luar. Anak saya masih kecil, sih di luar horor, Mbak. Lingkungan luar guys, lingkungan horor. Bapaknya lebih pengalaman ya. Lingkungan horor. Gitu ya. Lingkungan horor. Iya. Gitu. Jadi sikap yang apa namanya? Disiplin. Dan sebagainya iya. Harus itu didikan bapak saya dulu gitu. Oke, itu disiplin. Disiplin waktu, janjian jam 10 ya jam 10. Oke, dan ini bener ya tadi ya, janjian jam 1 kita tag dan jam 1 kurang udah datang loh. Sudah datang gitu, itu satu bukti ya. Jadi nggak kalau orang bilang sekarang OT itu enggak gitu. Iya. Ya kan? Karena kan kita punya, kalau sudah janjian sama orang kan orang juga sudah ngatur jadwalnya sendiri, saya juga ngatur jadwalnya sendiri kan. Dan kita membuktikan itu ya. Biasanya digituin juga nggak mau, Mbak. Ya, terima kasih loh Mas Bagus. Oke, kita nanti masih ngobrol satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tokoh Kita dan masih bersama dengan Mas Bagus gitu ya. Kita lanjutkan lagi obrolan kita tentang bagaimana peran dan tanggung jawabnya anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah gitu ya dalam mengemban tugasnya gitu ya, fungsi dan juga wewenangnya di sini sebagai anggota dewan gitu. Nah, ini sebagai tokoh muda yang ya sebenarnya dianggap baru tapi juga nggak baru-baru banget gitu ya. Karena sudah berpengalaman sebelumnya meskipun secara tidak secara tervalidasi sebagai anggota dewan gitu kan gitu. Nah,
Ini Mas Bagus merasa nggak membawa sebuah pendekatan yang baru atau apa ya dalam mengatasi isu-isu lah gitu di DPRD sendiri gitu ya dalam menjalankan tugasnya. Ini seperti itu atau ya ikut juga dulu lah gitu ke sistemnya ya? Kalau sementara masih ikut dulu, Pak. Masih ikut dulu. Masih ikut dulu. Karena masih adaptasi. Ya, bagi saya gini, settingan saya ya. Desember itu masa ospek saya kemarin. Oke. Desember. Ya, masa mempelajari semuanya. Nah, tahun 2025 ini saya ngikut dulu. Nah, nanti kan untuk 2026 sudah saya sendiri nih. Nah, baru nanti apa ide saya tak masukkan di situ. Oke. Jadi 2025 ini apa ya, mempelajari semuanya gitu ya. Yeah. Kemarin udah ospek, ini benar-benar ya, ikut dulu. adaptasi dulu nah, semua kok tahu. seperti ini. Nah, nanti baru disampaikan sama pimpinan gitu. Oke, ini masih selama di komisi berarti kan nggak tahu nanti akan pindah komisi atau enggak gitu. Tapi juga kan, gini Mbak, ketika posisi saya kampanye itu konsep saya beda loh. Oke, gimana konsepnya? Kalau orang-orang itu kampanye nanti besok coblos saya gitu. Nah saya enggak. Gimana? Jadi gini, ternyata di bawah di masyarakat itu mereka taunya politik, pendidikan politik itu hanya sekedar partai. Mau merah, hijau, kuning gitu. Iya. Tapi ternyata di bawah itu masyarakat nggak tahu urusan-urusan pemerintahan. Ini PR bagi saya. Iya. Ya karena mungkin selama ini juga tidak tersosialisasikan itu hanya sekedar praktisnya aja. Pokoknya pilih saya begitu kan. Jadi tidak ada misalnya bantuan UMKM untuk mendapatkan rumah tidak layak huni. Syaratnya gimana dan lain. Ini banyak yang nggak tahu. Padahal banyak. Iya, mereka taunya akhirnya instan. Jadi misalnya saya baru ini. Berarti kan saya harus bisa memasukkan aspirasi saya nanti di 2025 ini untuk 2026. Ya. Ini juga harus disampaikan. Aku iso bantu aspirasi tapi 2026. 2025 pola penganggaran aku ngejok kan gitu. Ya. Terus juga lagi ketika saya banyak iseng kampanye itu, kalau UMKM misalnya itu ada bantuan sering dari Disperindak untuk UMKM. Tapi jenengan mesti berbicara sing untuk bantuan kayak terus. Nah sekarang saya tanya, di depan saya ini yang punya UMKM siapa? Angkat tangan. Yang sering dapat bantuan siapa? Angkat tangan. Ada yang nggak angkat tangan nggak? Yang nggak angkat tangan kenapa? Jenengan mesti nggak punya izin usaha mikro kan? Nggak punya ini kan? Nggak punya. Diurus dulu. Ya. Karena bantuan itu pasti punya syarat administrasi, nggak sekedar bantu. Betul. Ini nggak banyak yang nggak tahu. Dan mereka sebenarnya mau juga gitu kan? Mau. Akhirnya mereka ngurus. Itu nggak UMKM beberapa bantuan atau yang biasanya untuk dibantukan lah. Itu kan administrasinya diurus dulu. Lah akhirnya mau. Lah bagi saya pendidikan saya di situ. Oke. Ya, betul. Beda. Mosok sampai kapan masyarakat Jawa Tengah terutama tempat saya gitu mau nggak tahu apa-apa, taunya cuma politik. Nggak bahasa kasare, kena ditepura kan gitu. Nah, praktis itu tadi iya. Saya nggak mau kayak gitu. Oke. Nah itu generasi muda sekarang ini ya, generasi ya tadi muda-muda dengan berbagai level itu tadi gitu. Politik kan masih banyak yang melihatnya sebagai sisi ya itu praktis saja. Gitu. Iya kan. Gitu. Nah bagaimana gitu dari Mas Bagus sendiri untuk kemudian generasi muda ini juga punya pendidikan politik yang memadai gitu. Nah kan gini. Kalau jalan sendiri ini kan terbatas waktu, terbatas tenaga dan lain sebagainya. Jadi kalau saya kan punya kegiatan untuk sosialisasi. Nah, kegiatan sosialisasi saya itu saya tak berikan pendidikan kepada mereka. Jadi sesuai temanya apa, tak kasih tahu pendidikannya. Ini gini. Jadi nggak terus. Contoh anak-anak muda di depan Karang Taruna, jenengan nek minta proposal anggaran, mesti jalur satu caknyet, canom. Ada proses panjang. Iya, terus akhirnya saya ceritakan masalah penganggaran, ceritakan masalah bantuan itu prosesnya seperti ini, biar mereka pikirannya terbuka. Ini kan kalau jalan dari ini tadi dari sumbernya Mas Bagus gitu ya. Tapi kan juga DPRD ini punya wewenang untuk mengawasi gitu ya, juga mengawasi di eksekutif juga gitu kan. Ada Bakes Bangpol gitu ya, gitu juga untuk pendidikan politik juga punya incas di situ gitu. Nah ini selama ini kalau
melihatnya seperti apa? Apakah ya memang tadi masih ya bentuk formalitas, Mbak. Ormas atau LSM bentuk formalitas. Formalitas SPJ. Gitu. Jadi kan ada banyak anggaran tuh di Bakes Bapor misalnya ya kan? Itu hanya bentuk formalitas SPJ. Jadi kan kadang kan gini. Kegiatannya memang nggak sebenarnya tujuannya tidak seperti yang misalnya diharapkan tadi gitu ya. Jadi gini loh, misalnya berbicara wawasan kebangsaan. Sing seperti apa sih wawasan kebangsaan? Kan banyak Bang Pol itu. Yeah. Nah, ketika berbicara wawasan kebangsaan sing seperti apa? Zaman saya SMP aja udah ada wawasan kebangsaan, sampai sekarang kok seminarnya wawasan kebangsaan terus. Kan gitu. Itu pernah loh ketika saya jadi peserta itu seminar wawasan kebangsaan. Ada yang tanya loh. Wawasan kebangsaan itu apa? Bukan, gitu? Tanyanya gini. Sebenarnya acara ini tujuannya apa? Kalau cuma seminar kebangsaan semua ngomong seperti itu, saya sudah datang ke seminar seperti ini 10 kali. Pernah ada gitu ya? Ada yang tapi saya peserta. Okay. Wong iki tuh aku tuh. Lah itu buat masukan saya. Oh, ternyata seperti itu. Ya intinya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, tolong teman-teman sing pemuda itu jangan diem dan jangan masa bodoh. Belajarlah. Jadi politik itu bukan masalah politik hanya masalah merah hijau kuning, tapi semuanya. Bagaimana mendorong keterlibatan itu? Yang tadi kan ada sosialisasi pendidikan, gitu. Ada program yang menurut Mas bagus ini. Harusnya seperti ini gitu, mereka tuh terlibat tapi nggak sekedar praktis aja gitu, nggak sekedar pas pemilihan gitu itu terlibat. Iya, nek saya pakainya anak-anak muda itu. Jadi memang. Iya, jadi tak kasih pemahaman gini, wes iso, wes kena temono diurusi. Nanti nek beres, berarti dia sudah paham itu, nanti lagi. Makanya sebenarnya dengan saya pakai curhat ke Mas Dewan itu. Saya rencananya kalau memang ada beberapa yang bisa saya tangani langsung, saya datangi. Karena ini pasti banyak nanti. Pasti loh. Pasti. Dan mereka sangat tidak paham prosedural. Itu dipegang sendiri atau nanti akan ada tim yang... Tak pegang sendiri. Pegang sendiri. Mampu nggak kira-kira secara waktu gitu? Mampu. Karena pasti akan banyak loh. Enggak, mampu. Gitu ya? Mampu. Bisa ya, sudah. Jangan pernah pasti tahu ada ini di sini banyak individu. Ada satu orang itu yang hanya bisa fokus dengan satu hal. Begitu dia kena 2 fokus, 3 fokus, ini sudah hilang semua fokusnya. Betul. Dan katanya lagi-lagi begitu loh, cuma bisa fokus satu hal loh. Ada orang yang bisa fokus 1, 2, 3 hal. Ini dalam satu pikirannya dia 3 ini bisa diatasi semua. Jadi ini bisa tiga hal bisa atau lebih juga bisa. Katanya begitu. Kalau perempuan multitasking bisa apa-apa gitu. Lo harus dilatih, Mbak. Oh gitu. Karena ada guyonan toh. Otak Indonesia itu paling murah karena nggak pernah dipakai. Iya kan ada kan? Guyonannya itu ya. Guyonannya itu toh. Satir tapi. Nek saya itu. Okay. Nah, nek saya dengan berpikiran seperti itu paling tidak ini harus mikir terus. Jangan sampai berhenti. Makanya rambutnya udah mulai putih tuh. Jadi saya ada insecure gitu, tapi putihnya kan lebih putih, lebih banyak putihnya gitu ya. Oke, terakhir banget ini Mas Bagus, terakhir. Sebagai seorang anggota Dewan itu Mas Bagus tuh ingin dilihat oleh masyarakat itu sebagai anggota Dewan yang seperti apa sih? Ya pengennya yang bermanfaat, Mbak. Oke. Jadi misalnya saya tuh kadang miris misalnya ada orang datang minta bantuan dan lain-lain, nggak tega. Nek dulu mungkin masih ada teganya ya. Sekarang aku saja posisi DPR, masuk iso bantu. Nah paling tidak bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Udah itu aja. Jadi keberadaannya itu ada manfaatnya. Iya. Gitu ya? Loh saya itu kalau ngobrol ya Mas di depan tanya itu TA saya. Jenengan dulu sudah milih saya. Saya terima kasih atas dukungannya panjenengan. Sekarang saya sudah jadi anggota DPR. Orang yang bermanfaat ki. Saya bilang gitu kok. Ayo dimanfaatkan no. Aku manfaat no. Ojo gue menengahi. Gitu saya gitu. Nah makanya saya dari awal tadi kan pertama bilang saya tidak berubah. Dan saya kadang nek bangun tidur apa kumpul sama teman-teman, saya kadang lupa nek saya anggota DPR. Masih belum ini ya. Enggak. Jadi lupa. Nah ketika saya posisi lupa itu, saya cuma pengennya gini loh. Kadang jenengan juga lihat.
anggota DPR itu yang terhormat. Ya enggak. Jadi yang ketemu saya kan ya wedi terhormat. Tapi ketika terhormat, bagi saya nggak ada yang terhormat. Podo. Terhormatnya itu ketika saya bisa memberikan manfaat ke masyarakat. Lah, aku kayak terhormat. Karena DPR mau liga-ligo, dolan kunjungan, ora tau nang masyarakat percuma. Terhormat dari mana? Oke, jadi kita doakan Mas Bagus ini tetap menjadi anggota dewan yang terhormat gitu ya. Doakan aja saya sehat, Mbak. Doakan sehat dan akhirnya juga bisa bermanfaat. Biar tetap bisa menjaga kehormatannya sebagai anggota dewannya. Oke, baik, terima kasih Mas Bagus atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan gitu ya, cita-citanya, kemudian keinginannya untuk pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah, juga untuk memajukan pemudaan di Jawa Tengah ini bisa berjalan dengan lancar lah ya. Kita dukung sebagai masyarakat Jawa Tengah untuk juga ikut mendorong gitu ya apa yang menjadi tujuan itu bisa tercapai gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Bagus, sukses terus untuk karirnya. Dan pemirsa, demikian tokoh kita bersama dengan Bagus Suryo Kusumo, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.